Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo teman-teman, perkenalkan saya Indi Hikmatunisa Adina Akmal dari Prodi D3 Akupuntur ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon Malang. Saya berasal dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sendiri akan membahas secara lengkap bagaimana sih cara menggunakan alat elektrostimulator pada akupuntur yang digunakan dalam praktik akupuntur modern. Sebelum memasuki pembahasan, yuk kita dengarkan sama-sama keluhan apa yang diderita oleh pasien ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Kisa, umur saya 22 tahun. Keluhan saya sering sakit kepala, nyeri di bagian kanan, kadang gatal-gatal, sering sakit gigi, dan juga nyeri di persendian lutut kaki. Terima kasih. Sebelum melakukan penusukan pada pasien, siapkan jarum 1 joun, alkohol swab, atau etanol. Permisi ya, Mbak. Ini adalah titik kunci atau LI11. Ini adalah titik akupuntur di meridian Yangming usus besar tangan. Kunci adalah titik H dari usus besar. Ini adalah poin utama untuk antianafilaksis dan antipilesis. Ku artinya bengkok dan C artinya kolam. Ketika lengan ditekuk, depresi di siku seperti kolam dan ujungnya ada di dalamnya. Lokasinya ketika siku ditekuk, titiknya berada di titik tengah antara ujung lateral lipatan kubus melintang dan epicondylus lateral humerus. Nah, indikasi dari titik ini, si pasien tadi mengatakan dia sakit kepala dan gatal pada kulit. Titik ini poin utama untuk penyakit di kepala dan bisa sebagai meredakan gatal, poin utama untuk mengobati penyakit gatal pada kulit. Untuk penusukannya, tegak lurus 1 sampai 1,5 joun. Yang kedua, saya mengambil titik Hegu LI4. Ini adalah titik akupuntur di meridian Yangming usus besar tangan. Hegu ini adalah titik utama untuk menghilangkan panas patogen dan menenangkan rasa sakit. H artinya persimpangan dan Gu artinya lembah. Titik ini berada di antara tulang metakarpal ke-1 dan ke-2. Lokasi titik tersebut
tertekan sebagai lembah. Indikasi dari titik ini yaitu poin utama untuk penyakit kepala, terutama baik untuk sakit gigi. Saat wawancara, si pasien mengatakan pasien sakit gigi. Nah, titik hagu ini bisa untuk meredakan sakit gigi. Metode tusukan pada titik ini tegak lurus 0,8 sampai 1,2 jun ke arah pusat telapak tangan. Jika kelainan ada di ibu jari, tusukan miring di ibu jari. Wanita hamil dilarang ya. Yang ketiga, saya memilih titik yaitu sangliang LI 9. Titik ini adalah titik akupuntur di meridian bernama Yangming usus besar tangan. Lokasi titik ini berada di sisi radial lengan bawah 3 jun di bawah lipatan siku pada garis yang menghubungkan Yangtze LI 5 dengan Guci LI 11. Indikasi dari titik ini yaitu yang pertama nyeri di siku dan lengan, hemiparalisis, mati rasa pada tangan dan lengan, sakit kepala, serta sakit perut. Penusukan pada titik ini tegak lurus 1 sampai 1,5 jun. Yang keempat, saya mengambil titik pada sialian LI 8. Titik ini adalah titik akupuntur di meridian Yangming usus besar tangan. Lokasi pada titik ini yaitu di sisi radial lengan bawah 4 jun di bawah lipatan siku pada garis menghubungkan Yangtze LI 5 dengan Guci LI 11. Indikasi dari titik ini adalah nyeri di siku dan lengan, sakit kepala, vertigo, sakit mata, dan sakit perut. Untuk penusukan pada titik ini yaitu tegak lurus 1 sampai 1,5 jun. Permisi Mbak, saya buka dulu. Permisi, bisa diteguk dulu kakinya? Yang kelima, saya mengambil titik tubi ST35. Titik ini adalah titik akupuntur di meridian Yangming lambung. Tu adalah anak sapi, B adalah hidung. Depresi di kedua sisi di bawah tempurung lutut disamakan dengan lubang hidung anak sapi. Intinya ada pada foramen eksternal. Lokasi titik tubi ini yaitu tekuk lutut di batas bawah tempurung lutut di depresi lateral ligamen patella. Indikasi dari titik ini adalah untuk penyakit sendi lutut
dan jaringan lunak. Pada saat wawancara, si pasien mengatakan pasien mengalami penyakit di sendi lutut. Nah, untuk penusukan pada titik tubi ini yaitu tusukan miring ke belakang dan ke sisi medial sekitar 0,8 sampai 1,2 cun. Dan yang terakhir, saya mengambil titik Cusandi ST36. Titik ini adalah titik akupuntur di meridian yang Ming lambung. Titik ini adalah titik He dari poin utama untuk memperkuat tubuh dan memulai kebersihan. Cu artinya tungkai, San artinya bawah, dan Li artinya 3, diambil sebagai cun di zaman kuno. Intinya adalah 3 cun di bawah lutut. Lokasi dari titik ini yaitu 3 cun di bawah tubi, 1 jari lebar dari puncak anterior tibia. Indikasi dari titik ini yaitu poin utama untuk penyakit gastrointestinal, digunakan untuk mengobati batuk, asma, dan lain-lain, dan digunakan untuk menurunkan atau menaikkan tekanan darah, digunakan untuk mengobati pingsan dan insomnia. Poin utama untuk memperkuat daya tahan tubuh dan memulihkan energi vital, untuk mengobati penyakit kepala, wajah, dan organ 5 indera. Sering digunakan dengan titik Hagu yaitu Li4. Poin utama untuk kelumpuhan ekstremitas bawah. Dan cara penusukannya secara tegak lurus 1-2 cun ya. Nah, teman-teman, ini adalah elektrostimulator akupuntur. Alat ini yang digunakan untuk memberikan rangsangan listrik berfrekuensi rendah ke titik-titik akupuntur melalui jarum logam. Tujuannya adalah untuk memperkuat efek stimulasi jarum secara manual sehingga hasil terapi lebih cepat dan lebih stabil. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan alat elektrostimulator dalam praktik akupuntur ini. Yang pertama, persiapan pasien dan alat. Pastikan pasien dalam posisi nyaman, bersihkan area kulit dan alat dengan antiseptik, siapkan titik-titik akupuntur sesuai diagnosis ya. Yang kedua, pemasangan jarum. Tusukkan jarum akupuntur dengan teknik aseptik hingga pasien merasakan sensasi teki. Yang ketiga, menyambungkan alat. Hubungkan klip elektroda ke batang jarum. Pastikan koneksi kuat namun tidak terlalu menekan jarum. Yang keempat, pengaturan mode dan frekuensi. Frekuensi rendah 2-4 Hz digunakan untuk efek tonifikasi atau nyeri kronis. Nyalakan alat dan tingkatkan intensitas perlahan hingga pasien merasakan getaran lembut. Durasi yang saya gunakan ini, durasi terapi berkisar 10 menit.
Nah, kalau sudah selesai, turunkan intensitas ke 0 sebelum mematikan alat. Lalu, lepaskan elektrod dan jarum dengan hati-hati ya. Dan yang terakhir, bersihkan kembali area kulit pasien. Oh ya teman-teman, untuk menjaga keamanan dan keawetan alat ini digunakan hanya oleh tenaga medis atau akupunturis terlatih ya. Jangan menyalakan alat sebelum elektrod terpasang. Hindari kontak langsung jarum dengan bahan logam lain. Setelah digunakan, bersihkan kabel dan klip dengan alkohol 70%. Kemudian, simpan alat di tempat kering, terlindung dari panas dan kelembapan ya. Setelah selesai terapi, segera masukkan jarum bekas ke dalam safety box. Demikian pengenalan alat elektrostimulator pada akupuntur. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.